Selamat datang di channel Pahlawan Bangsa. Kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengintai helikopter Satgas Damai Chartens. Sniper bertindak, darah berceceran. KKB Papua yang mencoba menyerang helikopter Satgas Damai Chartens itu adalah KKB Papua pimpinan Matius Gobay, dan pada saat yang sama pentolan KKB Papua, Benny Wenda, bahas soal HAM. Ini untuk kesekian kalinya KKB Papua melakukan aksi mereka, dan mereka terus melancarkan aksi bersenjata ke polisi Indonesia dan anggota Satgas Damai Chartens. Selain beraksi menyerang dan mengintai, para anggota KKB Papua ini juga terus saja bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Baru-baru ini, pergerakan kelompok KKB Papua tersebut berhasil dipantau oleh prajurit TNI Polri. Kelompok dari KKB Papua itu tertangkap drone yang diterbangkan di sekitar bandara. Dari tangkapan kamera drone, ada 3 oknum pria mengendap-endap mendekati helikopter yang hendak diterbangkan ke Kiwirok. Menyadari ada musuh yang bergerak mendekat, anggota Satgas Damai Chartens pun bersiap-siap untuk mengambil tindakan tegas terukur. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito ketika dikonfirmasi wartawan di Jayapura, baru-baru ini. Menurut AKBP Cahyo Soekarnito, insiden itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 6.48 waktu Indonesia Timur. Saat itu, sniper Satgas Preventif Pos Kiwirok melihat 3 oknum anggota KKB Papua dengan membawa senjata api bergerak menuju ujung landasan bandara. Melihat fakta tersebut, anggota Brimob pun mengambil tindakan tegas. Aparat penegak hukum itu langsung menembak satu di antaranya dan yang bersangkutan jatuh. Kuat dugaan, pria pembawa senjata api itu meninggal dunia karena kehabisan darah. Darahnya tercecer di hutan hingga tempat jenazah dibakar oleh teman-temannya. Gegara insiden tersebut, ungkap AKBP Cahyo Soekarnito, rencana penarikan personel TNI dari Kiwirok batal. Helikopter yang sudah siap diterbangkan pun tidak diizinkan untuk beroperasi pada hari tersebut. Sesungguhnya larangan penerbangan itu bukan semata karena tindakan oknum anggota KKB Papua yang berniat menyerang helikopter tersebut. Dibatalkannya rencana penerbangan ke Kiwirok itu disebabkan juga oleh cuaca yang tidak bersahabat pada hari itu. Faktor cuaca juga menyebabkan helikopter batal ke Kiwirok, kata AKBP Cahyo Soekarnito. Dilansir Gridot.id, polisi dilaporkan menembak seorang yang diduga anggota KKB Papua di kawasan Bandara Kiwirok, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Untuk diketahui, dalam laporan kejadian, disebutkan bahwa ketika personel Satgas hendak melakukan pengamanan bandara, tiba-tiba mereka melihat keberadaan 3 orang yang mencurigakan. Sedangkan 2 oknum lainnya hanya membawa benda tajam berupa parang. 3 oknum itu diduga berniat mengganggu aktivitas personel Polri yang hendak mengirim logistik melalui penerbangan heli, ujarnya, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat. Atas fakta tersebut, lanjut dia, anggotanya tak mau mengambil risiko. Saat itu juga Brimob tersebut menembaki pria yang membawa senjata api. 1 orang dari 3 anggota KKB Papua itu jatuh tertembak. Lalu 2 orang temannya kabur dengan membawa senjata api. Mereka juga membopong korban walau dalam kondisi terkena tembakan, tutur Cahyo. Sedangkan anggota Satgas Ops Damai Chartens itu tidak mengejar 2 anggota KKB Papua tersebut, karena jaraknya yang jauh dan dapat membahayakan keselamatan. Walau berhasil memukul mundur KKB Papua, helikopter Polri yang direncanakan masuk ke Kiwirok, terpaksa dibatalkan demi keselamatan penerbangan. Peristiwa lainnya, adalah ulah KKB Papua yang nekat mencegat kendaraan walau nyawa taruhannya. Saat itu, anggota KKB Papua itu menghadang sebuah truk di Kampung Baguwo, Distrik Topiai, Kabupaten Paniai, Papua. Para pelaku penghadangan itu diduga KKB Paniai yang dipimpin Matius Gobay. Saat itu kelompok tersebut sedang mencari senjata api dan amunisi untuk digunakan. Saat kendaraan yang ditumpangi warga itu melintas di lokasi kejadian, anggota KKB itu langsung menghadang. Saat itu semua barang yang ada di dalam kendaraan itu diperiksa. Lantaran apa yang dicari tidak ditemukan, sehingga anggota itu melakukan penyerangan secara membabi buta. Setelah puas melancarkan aksinya, anggota KKB tersebut lantas berlalu pergi. Dalam aksi tersebut, beberapa warga sipil dilaporkan menderita luka-luka.